Masya Allah. Assalamualaikum anak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustaz. Pelit kali jawabnya. Pakai Ustadz pantun, ngomongnya Ustaz. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Berarti kan pelit. Tambah dong dikit. Tambah ya. Ustaz, ulangi. Ulangi ya. Ya. Semangat. Assalamualaikum anak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya anak Ustadz ya. Nampak kali masih baru sarapan pakai telur ya? Pakai ayam ya? Pakai ayam. Ustaz. Pak. Tahu Ustaz. Saya pakai telur, Pak. Pakai rendang jengkol Pak Ustaz. Bau. Nah, fokus kita ya. Kita sepakat fokus ya. Nanti yang nggak fokus kita doakan segera bertobat ya anak-anak. Ya Ustaz. Nggak janji ya Ustaz. Insya Allah Pak Ustadz. Ini udah sadar belum nih? Ini kita pelajaran apa? Agama atau biologi? Agama Ustaz. Sama Ustadz. Agama ya. Mana tahu masih ada yang liung-liung buat struktur. Nah, ini saya tegaskan lagi ya. Kita pelajaran PAI. Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita lanjut, Ustadz mau absen dulu. Ya, dengarkan absennya ya. Ya Ustaz. Nurni, Baik Pak. Hadir Nurni. Hadir. Hadir, Parianti. Hadir Ustadz. Hadir. Bagus. Ini siapa namanya ini? Ahmad Azhar. Hadir, Ustaz. Ya, bagus. Berarti 12-12-nya hadir semua ya. Alhamdulillah. Ustaz. Baik. Yang Nah. tiga. Bagus ya. Hari ini yang mau kita bahas itu Ustadz akan membawakan materi tentang sholat dan zikir. Itu SMP kelas 7 kita ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Tahu doanya? Tahu Ustaz yang ada Bang Haji Ustaz. Ya, ini doanya. Nah, nampak doanya? Enggak, Ustaz. Di wajah Ustaz itu. Papan tulis nggak nampak, dari jauh nggak nampak ya? Ustadz. Kasih gambar Ustadz aja Ustadz. Bisa suruh gambar satu ke Ustaz. depan ya. Ya, suruh satu ke depan. Suruh ke depan. Coba Bu Mudrika dulu. Mudrika tolong dibacakan doanya Bu Mudrika. Pak Ustadz belum nampak tulisan doanya, masih fotonya Pak Ustadz yang nampak. Oh iya. Iya. Pak Ustadz, kata mamaku kalau ada laki-laki, perempuan nggak boleh baca doa. Pemimpin Paten doa. ke Anda Karena ya. masih laki-laki, Pak Ustadz. Oh, Kata baik. mamaku gitu, Pak Ustadz. Nggak nampak ya. Oke, kita ganti Azhar. Ahmad Azhar ada? Ada, Ustaz. Hadir. Nah, dah. Tidur aja itu. Belajar. Ustaz, nggak nampak, Ustaz. Apa ya? Iya, Ustaz. Masih gambar Ustaz itu yang ganteng. Yang tegang. Macam DPR ya. Ganti ya. Baik. Sudah berubah? Iya, Ustaz. Bawah lagi, Ustaz. Doanya belum ada, Nah. Ustaz. Ya, udah Ustadz, udah. Udah, Ustaz. Belum. Ya, Udah Pak Ustadz. Ahmad Azhar ya? Azhar? Tangannya diangkat ke atas. Membacakan
berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Warzuqni Udah Ustaz. Ya. Terima kasih, luar biasa. Ahmad Ajar, udah berani ke depan ya untuk Mbak doa. Lemes sekali Ustadz bacanya. Iya, biasalah masih Sakit itu pagi-pagi, perutnya itu, Kak. masih baru bangun tidur. Dah, supaya kita semangat dulu ya. Coba kita dengarkan dulu lagu-lagu kebangsaan ini. Ini ada lagu yang Ustadz pilihkan untuk anak-anak semua. Kita mau ke Bandung ya, Ustaz? Iya, udah pernah ke Bandung? Belum. Ustadz, inilah Ustadz mau pergi kita Ustadz. Makan wajib Bandung udah pernah Pak Ustadz. Ya. Wajib Bandung. Ih, hilang. Nah, yuk sama-sama kita ya. Sama-sama kita nyanyi lagu. Halu-halu Next time Bandung. kita Ustadz. Halu Suaranya Bandung. nggak ada Ustaz. Nggak ada suaranya Ustaz. Ada motor ekor. Ada motor. Tidak berjumpa mari menjadi lautan api, mari bung kembali. Dayani ketinggalan Ustadz. Lambat kali dia nyanyinya. Nggak tahu nadanya, Ustaz. Nggak hafal. Tidak berjumpa. Sekarang Telah menjadi Lautan api, mari bung kembali. Ada kincir angin. Itu apa? Nah, semangat sudah? Udah, Ustaz. Ustaz. Jangan ngantuk-ngantuk lagi. Oh, udah lagu bersama kita, lagu kebangsaan. Nah. Sekarang ice breaking. Supaya semangat aja dulu kita ya. Supaya semangat, ceria. Jadi nggak ada yang lemas-lemas lagi. Kita ice breaking lagi. Setelah kita lagu kebangsaan, kita ice breaking. Setuju ya? Ya, Ustaz. Ini breakingnya gampang-gampang mudah. Sudah pernah kita dengarnya. Ayo, harus ceria nih. Jadi Ustaz kasih yang ceria-ceria, nanti belajarnya harus semangat. Ustadz nggak ada suaranya loh Ustadz. Suaranya belum ada Ustaz, suaranya. Suara videonya nggak ada Ustadz. Merajuk videonya nggak ada suaranya. Bisu Ustadz. Nyanyi nggak ada suaranya. Jangan diputar. Jangan diputar. Jangan diputar, peganglah bahu, jangan diputar, peganglah lumpur, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, jangan diputar-putar, putar ke bawah, tangan diputar-putar, putar ke kanan, tangan diputar-putar, ke kiri. teng teng Tereng, tereng, tereng.
Teng, tereng, teng, teng. Ya, Teng, teng, semangat. teng, teng, teng. Ya, Pak. Suaranya Ustaz, nggak semangat, kedengaran, Pak. Pak. Semangat ya. Tadi Ya, udah Pak. Udah lagi semangat kali, Pak. ditambah lagi ice breaking. Udah Ya. semangat itu ya. Jadi jangan lagi Capek, Ustaz. Udah nggak sabar nih Pak Ustadz mau belajar. Capek. Ya, masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Ayo coba ingat-ingat. Tentang wudhu ya Ustadz. Iya, tentang wudhu. Ada yang tahu apa itu wudhu? Apa itu, Ustaz? Wudhu itu salah satu syarat wajib untuk sholat ya Ustadz. Iya, berarti berwudhu salah satu syarat. Pinter Ibu, pinter banget. Fitri luar biasa. Berarti belajar di rumah nih Fitri ya. Iya, biar juara 1 Ustadz. Ya nyontek tuh Ustaz, nengok di buku dia Ustaz. Enggak Kak, Berani. belajar di rumah. Hah? Belajar di rumah lah Ustadz. Nah, terima kasih ya Fitri ya. Sekarang ini ada pertanyaan ini. Kita mau langsung ke bahasan yang mau kita bahas hari ini ya. Nah, sebelumnya Ustaz tanya dulu. Ada nggak yang tahu kenapa kita harus sholat? Saya Ustadz. Hah? Saya Ustadz. Ya, kenapa? Kewajiban Muslim Ustadz. Kewajiban orang Islam. Luar biasa. Jawabannya luar biasa ya. Pinter. Ada lagi yang lain? Ustadz, nah, itu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik. Luar biasa Bu Siti Aisyah. Aduh, memang anak-anak mualim ini, anak-anak Ustadz ini luar biasa ya. Cerdas-cerdas. Kemudian yang kedua. Apa sih itu sholat? Ada yang tahu? Ustaz. Ya. Varianti Sholat gimana? itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya Ustaz. Iya, pinter. Varianti luar biasa. Nggak salah memang. Saya masuk di sini rupanya muridnya pinter-pinter semua. Iya, sholat itu adalah gerakan-gerakan. Nanti akan kita pelajari. Tapi sebelum pelajari rupanya sudah ada yang tahu untuk sholat. Tapi nanti kita dalami lagi anak ya. Iya, kemudian kita konsisten mengajarkan sholat ini. Pasti ada tantangannya. Siapa yang tahu kira-kira satu aja tantangan kalau kita mau mengerjakan sholat? Ada yang tahu? Les Ustadz. Les, ya. Atau diganggu kawan gitu ya. Wah, luar biasa. Kemudian pernah nggak berzikir? Pernah tidak berzikir? Nah, Ustaz. Nah ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar itu tentang yang kita tanyakan di awal. Sebelumnya, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, kita memahami konsep sholat dan zikir. Kedua, mengaplikasikan tata cara sholat dengan benar. Kemudian yang ketiga, memahami dan mengamalkan zikir. Jadi, anak-anak semua, dari pembelajaran nanti yang kita jalankan hari ini, anak-anak diharapkan bisa semua ini. Bisa memahami apa pengertian sholat, kemudian apa zikir, bagaimana cara sholat, ya. Jadi kita harus fokus. Nah, sebelumnya kita bagi dulu ya, nak, kelompoknya ya. Ini ada kelompok 1, udah Ustaz bagi nih, kelompok 1, ada Ahmad Azhar, ada Andayani, ada Eva Ramadhani, dan Parianti. Itu kelompok 1 ya. Nah, nanti ada kelompok diskusi yang akan kita diskusikan. Nah, kelompok 2 itu ada Hetika, kemudian Mudrika, Masita, dan Siti Aisyah. Sudah? Paham tadi kan kelompoknya kan? Paham Ustaz. Nah, kelompok 3 ada Sapitri, ada Nur Aini, ada Yeti, dan ada Monika. Nah, kelompoknya jangan pindah-pindah kelompok ya, nak. Kelompoknya sudah Ustaz bagi nih. Nah, sekarang fokus. Kelompoknya sudah Ustaz bagi. Ini ada video. Nanti di masing-masing kelompok
silakan nanti berdiskusi. Di video ini ada gambar, di video ini ada juga gerakan, di video ini juga ada suara yang menerangkan. Jadi masing-masing kelompok nanti harus bisa berdasarkan dari video ini menyimpulkan isi dari video yang Ustadz putar ya. Iya, Ustaz. Ustaz. Ini ada nggak suaranya? Nggak ada suaranya, Ustaz. Ada suaranya? Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Enggak ada suaranya ya. Di volumenya itu, Ustaz. Berarti mau terdengar ya? Ih, kucing meow. Sakit kumat mana? Wih, Apa salah anjing itu sampai kau lempar batu? Kenapa dong? Karena dia anjing. Jadi dia lempar batu. Bukan hanya anjing itu. Tadi Gucin juga udah tendang sampai mentok. Dan anak ayam udah suruh dari gerobak mainan. Asik kan? Kamu tidak pernah sholat ya dong? Tidak sholat. Kalau kamu sholat, kenapa kamu jauh dengan binatang? Memang apa hubungannya sholat dengan binatang? Jadi tidak mengerti. Ayo apa? Kata ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Hah? Udah bel sekolah. Ayo. Itu suaranya anak-anak. terdengar, Ustaz. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering menjahati binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Tuh, dengarkan. Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bu Guru, tolong terangkan tentang sholat ya, Bu. Iya, aku juga ingin tahu. Begini, sholat menurut bahasa adalah doa. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu. Kita berniat sholat dan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat kepada Nabi dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu. Coba sekarang sebutkan apa saja waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asyar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Jawaban kalian 100 semua. Dengan sholat, kita akan selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta. Melakukan
sholat pada waktunya mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga. Disiplin waktu bermain, disiplin waktu belajar di rumah, disiplin waktu tidur, disiplin dalam segala hal. Nah, begitulah anak-anak mengerti kan? Apa ada yang tidak mengerti? Ibu guru, kenapa ibu tahu kalau Dodo suka jahat sama binatang? Padahal Dodo kan tidak pernah bilang pada ibu guru. Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu darimu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar. Baik Bu Guru, Dodo janji tidak akan menyakiti binatang lagi. Ya, sudah? Sudah videonya kan? Ustadz. Ya, Ustadz. Sekarang, ayo. Tadi kan sudah Ustadz bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang nanti akan kita bahas ya hasil dari video tadi ya. Nah, ini definisi dan pengenalan sholat. Definisi sholat, coba dibacakan dulu, Bimo. Ya Ustadz. Ya, dibacakan dulu ini Oh. definisi. Baik Ustadz, definisi sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang dilakukan dengan cara tertentu. Iya, pinter. Bimo. Jadi sholat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang dilakukan dengan cara tertentu. Jadi ada gerakan-gerakan, ada niatnya sampai diakhiri dengan salam. Nah, itulah gerakan sholat. Nah, kenapa penting sholatnya? Kenapa penting sholat itu? Anda ini bisa dibacakan kenapa penting sholat? Untuk minum mangan pepodong. Bu Anda ini ribut ini, Anda ini ribut ya, berarti nggak fokus. Pak, sinyal saya rusak-rusak, Pak. Rusak sinyal saya lelang timbul, Pak. Iya, Fitri, mana Fitri? Cuma Ya, ini Ustadz. kan dulu aku hilang. Nah, apa pentingnya sholat itu, Ya. Fitri? Pentingnya sholat karena sholat merupakan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya dan memohon rahmatnya, Ustadz. Iya, pinter. Jadi dari hasil definisi yang kita bahas hari ini, sudah tahu kita ya, sholat itu wajib gerakan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Kemudian kenapa pentingnya sholat? Sebagai alat komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya dan memohon rahmatnya. Nah, selanjutnya, nah, nih ada rukun sholat. Ini ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok yang tadi sudah kita bagi di awal. Coba kelompok 1 dulu sebutkan dikaji dari yang video tadi. Sebutkan dulu rukun sholat. 5 pertama rukun sholat. Ada 4 pertama ya, 4 aja. 4 urutan rukun sholat. Silakan kelompok 1. Apa tadi kelompok 1? Niat. Ustaz. Niat, Pak. Kedua, Kelompok 1 ya. Berdiri. Iya, berdasarkan Berdiri. dari gambar. salam. Terus membaca Takbir. baca Al-Fatihah. Kelompok kedua, ini yang dari suara-suara tadi dari video, audionya ya. Coba dijelaskan dulu rukun yang selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah tadi apa? Ayo kelompok 2, mana kelompok 2? Ustaz. Rukun sholat. Ruku. Rukun sholat. Iya, pinter. Iya. Duduk di antara 2 sujud. Ada 2 sujud. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Berarti dari hasil gerakan-gerakan yang dilihat ya. Sekarang kelompok 3 dari tulisan yang terdapat di gambar tadi. Silakan diteruskan
urutan dari rukun sholat setelah duduk di antara dua sujud apa? Ayo kelompok 3. Ada duduk tasyahud, Ustaz. Ya, Tasyahud, membaca sholawat, dan tertib Salam Ustaz. pertama dan tertib Ustaz. Iya, pinter semua anak Ustadz ini ya. Dari hasil video yang tadi dilihatkan, bisa membaca, memahami apa isi kandungan dari video tersebut. Ya, luar biasa. Ini tingkat lagi ya, untuk memahami tentang sholat itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini gambarnya ya, Nak. Ini gambar urutan sholatnya. Nampak kan? Pak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Ya, ini untuk laki-laki, yang perempuannya sama ya. Cuman bedanya kalau laki-laki pakai peci, pakai sarung, kalau perempuan pakai Mukena atau telekung Ustaz. Iya, jangan salah ya, Pak Haji jangan pakai telekung, harus pakai peci. Pernah Ustaz pakai telekung juga Ustaz dimain-mainin. Ya, Ya. salah kita Ustaz pakai diambil telekung. telekung saya. Ustaz. Yang hari Tuhan Tuhan Ustadz. Punya saya diambil Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati lampu lagi. Aduh. Mudrika. Yang kedua ya, Hmm. manfaat dan hikmah sholat yang kedua adalah kedekatan dengan Allah. Sholat merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Sudah Ustaz? Ya, terima kasih. Sama-sama Mudrika Ustaz. sudah membacakan ya. Kemudian yang ketiga, Nur Aini ada? Nur Aini? Jangan Ketiduran memperhatikan dia Nur Ustaz. Aini. Ya, coba Siti. Dibacakan yang ketiga, Siti. Ya, Kak? Siapa nih? Intinya di Iya. 3. Coba. Ustaz. Hmm. Keseimbangan hidup. Sholat membantu dalam menjaga keseimbangan hidup baik secara spiritual maupun fisik, Ustadz. Ya, selanjutnya yang terakhir apa? Saya Ustaz. Bersih dosa. Bersih dosa. Iya, bersih dosa. Sholat dapat membersihkan dosa dan kesalahan yang telah Jadi sholat itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Jadi anak-anakku semua jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau bisa supaya bisa kekurangan ketika kita melakukan sholat ya. Besok kan Dek. Semua sudah Paham ya sampai sini ya. Mama Sekarang masuk kita. Ini kan ada sholat dan zikir. Itu sekarang kita masuk di zikir nih, karena dia memang agama kaitan cuma sholat dua dengan zikir. Pajam, nilai pura-pura dia pajam, nilai 2 bisa itu nampak nilainya oleh ini gak usah nilai. Langsung aja. Tolong keempat bacakan dulu. Itu kalau punya Dewi itu semalam Anda Yani jangan bising ya. Definisi dan Ya, yang iya, ribut nanti Bu. apa tadi doanya supaya kita tahu.
tobat. Definisi. Apa aja itu Ustaz? Apa ini? Ya, nanti kita kasih dulu masukan-masukan bahwa neraka itu luar biasa bagi orang yang tidak mau mendengarkan gurunya gitu ya. Ini suaranya ya. Ya, silakan tadi. Mana Ulfa? Ya Ustadz, definisi dan pengenalan zikir. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya, sifat-sifatnya atau perbuatannya. Tujuannya juga Ustadz. Ya, yang tujuannya. Tujuan zikir bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya dan mendapatkan ketenangan jiwa, Ustadz. Iya. Jadi itu ya definisi zikir dan tujuannya. Jadi zikir itu juga dapat menenangkan pikiran. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub, ya. Dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Sekarang jenis-jenis zikir. Ada zikir hati, ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan anggota badan. Coba dibaca dulu, Bimo, apa itu zikir dengan hati? Iya Ustadz, zikir dengan hati merasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, penuh dengan rasa syukur dan rasa cinta, Ustadz. Iya, pinter. Lancar bacanya ya. Kemudian zikir dengan lisan. Ya. Siapa tadi? Zikir dengan Nggak nampak Ustaznya. Iya, Pak Azhar. Azhar. Ya, San. Zikir dengan lidah, San. Jadi, membaca zikir dengan lisan seperti membaca Asmaul Husna. Iya, pinter. Biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga dilakukan setiap harinya kan? Insya Allah. Ya, supaya jadi anak soleh. Bukan soleh kan Ajar? Iya, San. Terus Mas badan ini bagaimana nih zikir dengan anggota badan? Ada yang tahu? Gerak bagaimana? Kiri kanan. Pakai tangan juga bisa zikir. Ya, kata Ajar kiri kanan. Pakai tangan. Gerakan Bisa zikirnya pakai jari. Wah, pinter. Bimo luar biasa. Siapa lagi? Ayo, dengan apa lagi zikir dengan bagaimana? Goyang-goyang. Itu zikir juga, Ustaz. Manggu-manggu. Gimana? Nunduk-nunduk. Zikir juga, Ya, Ustaz. tergantung bagaimana selera kita untuk berzikir ya. Ada yang zikirnya tenang, ada yang kepalanya bergoyang, ada yang badannya kadang-kadang bergoyang juga. Nah, tapi zikir itu harus bisa memusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak? Paham Ustaz. Nah, sekarang kita masuk tata cara berzikir. Ayo. Pertama ada bersuci. Ya, itu tata cara berzikir. Bersihkan diri terlebih dahulu dengan wudhunya. Jadi bersuci itu harus berwudhulah kita supaya amalan-amalan kita itu lebih dihitung nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa yang kedua? Niat. Ya, biar sah sholatnya kan Ustaz. Niatnya itu memang berzikir, bukan niatnya untuk ngiting orang, ya, Bimo ya. Ini kan. Kemudian mulai zikirnya itu dengan menyebut nama Asmaul Husna atau menyebut nama Allah kita. Kemudian yang terakhir yaitu doa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir kepada Allah, kemudian berdoa memohon ampun dan memohon rahmatnya, supaya doa kita dengan zikir yang selalu kita bacakan, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nanya Ustaz. Ini dia. Apa manfaat dari hikmah zikir? Ya, silakan. Apa manfaatnya? Untuk
mencapai ketenangan Ustaz. Pinter. Bu Mutrika pinter. Ayo siapa lagi? Menjadi manfaat. Peningkatan imunitas. Ya. Imunitas. Apa ya? Imunitas. Imun ya. Imun itu meningkatkan apa? Imun itu kesehatan, semangat kita, imun ya. Meningkatnya imun sehat menjadi iman yang kuat, gitu ya. Kemudian apa selanjutnya? Emosi. Nggak gampang marah, Ustaz. Nggak marah. Menghindari Emosi. setan. Perlindungan dari setan, Ustaz. Perlindungan dari setan. Ya, pinter. Terus, apalagi yang berkaitan emosi? Tidak mudah. Ya, nggak menyalahkan, gitu ya. Mampu menandai perilaku tidak terpuji, Ustaz. Iya, pinter. Luar biasa anak-anak Ustaz ya. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Apa manfaat Dari ya, dengan berzikir, insya Allah setan itu Perlindungan jauh dari kita. setan. Ya. Iya, sejauh mata memandang, ya kan? Jadi harus berzikir kita kepada Allah supaya setan itu nggak dekat-dekat. Ya, Andayani ya, Paryanti ya. Iya, Ustaz. Paryanti mana? Ada? Ada, Iya. Paryanti, perlindungan dari mana Paryanti? Perlindungan dari setan. Ya, setannya jangan nengok-nengok Azhar lah, Paryanti. mirip. Nah, Mirip. kemudian apa lagi nih manfaatnya? Manfaatnya yang ke Untuk Kedekatan dengan Allah, Ustaz. Jadi berzikir kita berarti kita cinta kepada Allah, kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku, sekarang kita uji dulu dari yang kita pelajari tadi, anak-anak ya. Masih ingat yang kita pelajari di depan tadi? Masih ingat? Bagus. Kalau begitu kita jawab dulu. Yang Ustadz tanya atau pernyataan ini benar atau salah. Nah, kita mau Caranya dicentang ya, Ustadz. Iya, nanti kita buat nanti pernyataannya ini ditulis dalam kertas, tapi masing-masing ditulis ya. Ya, Ustaz. Tulis ini pernyataannya ada benar dan salah. Dah. Nah, udah siap tulisannya? Siap, Ustaz. Nah, ya baik, kita bahas ya. Ya, Ustaz. Kita bahas. Ya, kita bahas. Dah, niat adalah rukun sholat yang pertama. Betul Pak? Benar apa salah? Benar, Ustaz. Pinter. Ternyata nyambung nih dari yang pelajaran awal ya. Pinter. Kemudian yang kedua, sholat merupakan komunikasi langsung dengan Allah. Benar apa salah? Benar, Ustaz. Ya, siapa coba tunjuk tangan dulu? Yang bisa menjawabnya benar apa salah? Benar, Ustaz. Juga iya, Bu Mutrika juga. Luar biasa, berarti pinter-pinter nih. Ingat lagi kuat-kuat ya. Berarti menyimak yang tadi ya, yang kita belajar. Kemudian ketenangan jiwa adalah salah satu manfaat dari sholat. Betul? Benar, Ustaz. Iya, pinter. Ada yang jawab salah? Ada Ustaz, Bimo. Benar ngaji. Haji itu Pak. Ya, siapa yang enggak fokus, kita doakan cepat-cepat bertahu. Dapat hidayah kan, Ustaz? Dapat hidayah. Iya. Terus, zikir bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, Ustaz. Ada yang salah? Nanti salah. Benar. Haji yang jawab salah, Ustaz. Iya. Ya, Haji Haji diperbaiki, dihapus, Ustaz. Dihapus, diganti. Dihapus sama dia diganti. Diganti lagi, Ustaz. Oh, jangan ya. Tadi sama dia, Ustaz. Nggak Sholatnya berarti jujur. belum benar. Kalau sudah menzolimi, menjahili, berarti sholatnya tidak benar. Iya kan? Iya, Tadi kan Ustaz. kita belajar apa tadi kan? Oh, yang jahat-jahat. Berarti sholatnya enggak. Berarti perbaiki sholatnya ya. Ya, Ustaz. Nah, keseimbangan adalah salah satu manfaat zikir. Benar apa salah?
jawaban-jawaban juga yang Ustaz periksa benar semua jawabannya. Ya berarti anak-anak Ustaz tuh pinter-pinter. Anak-anak Ustaz semua fokus. Anak-anak Ustaz semuanya menyimak dari pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Dan sekarang dari pelajaran tadi, apakah Anda semua semangat dalam belajar? Semangat Ustaz. Yakin? Kemudian, apakah Anda puas dengan belajar hari ini? Puas Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak-anak Anda semua, anak-anak Ustaz semua yang sudah fokus dalam pelajaran kita, sehingga pelajaran kita tidak sia-sia hari ini ya. Ya Ustaz. Dan sekarang, ya ini glosariumnya kata-kata sulit tadi sudah dibacakan juga ya nak ya. Nanti bisa dilihat di buku catatan kita. Nah, ini sumber belajarnya, nanti ke perpustakaan boleh ya nak ya, dibaca-baca lagi tambahan-tambahan pengetahuannya dari sumber-sumber belajar yang kita ambil ya nak. Ya Ustaz. Selesai Dir. Silakan baca doanya dulu Pak Azhar untuk doa setelah belajar. Pak Azhar, ada Azhar? Ahmad Azhar ada? Ada Ustaz. Iya, silakan dibaca doanya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ustaz semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang soleh-solehah dan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop share Pak Ridwan. Ya, baik Bapak Ibu.